Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wauda Sri Murtia dengan NIM 4650065 dari kelas B. Di video kali ini saya akan review materi tentang tren dan interface microcontroller dan robotika. Nah, di sini ada tren industri 4.0 elektronika dengan TI. Di sini terdapat tabel, di dalam tabelnya itu terdapat nomor, tren, deskripsi, penerapan dalam elektronika dan TI, keunggulan dan dampak. Yang pertama yaitu ada Internet of Things atau IoT, koneksi perangkat elektronik ke internet untuk berkomunikasi dan berbagi data secara otomatis. Penerapannya itu ada smart home, wearable device, industrial IoT atau IoT, dan smart cities. Keunggulan dan dampaknya yaitu terdapat efisiensi operasional dan pengambilan keputusan berbasis data. Yang kedua yaitu ada kecerdasan buatan atau AI dan machine learning, penggunaan algoritma untuk belajar dan mengambil keputusan dari data. Sistem otomatisasi industri, robotika cerdas, dan sistem keamanan, peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja. Yang ketiga ada 5G dan teknologi komunikasi canggih, koneksi internet berkecepatan tinggi dan latensi rendah untuk perangkat, kendaraan otonom, smart grid, augmented reality atau AR, dan virtual reality atau VR, konektivitas yang lebih cepat dan responsif. Yang keempat ada big data dan analitis, pengumpulan data dan analisis data dalam jumlah besar untuk mendapatkan wawasan, pemantauan kesehatan mesin, pemeliharaan produktif, dan manajemen rantai pasokan, peningkatan pengambilan keputusan berbasis data. Yang kelima ada otomatisasi dan robotika industri, penggunaan robot untuk otomatisasi proses produksi, pabrik pintar seperti smart factory, dan pengelolaan logistik otomatis, peningkatan efisiensi dan pengurangan biaya tenaga kerja. Yang keenam ada cloud computing dan edge computing, penyimpanan dan pemrosesan data di cloud serta pemrosesan data lokal di dekat sumber data, pemantauan real-time, solusi IoT, dan analitik terdistribusi, skalabilitas, efisiensi biaya, dan respon cepat. Terus yang ketujuh ada blockchain, teknologi ledger terdistribusi untuk transaksi yang aman dan transparan. Penerapannya yaitu ada keamanan siber, manajemen rantai pasokan, dan identitas digital. Terus untuk keunggulan dan dampaknya itu terdapat peningkatan keamanan dan transparansi. Yang kedelapan ada augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR, teknologi visual untuk simulasi dan pengalaman interaktif. Penerapannya itu pelatihan industri, perawatan jarak jauh, dan visualisasi produk. Keunggulan dan dampaknya terdapat peningkatan pengalaman pengguna dan pelatihan. Yang kesembilan ada cyber security, perlindungan sistem elektronik dari serangan siber. Penerapannya yaitu terdapat sistem deteksi ancaman, keamanan IoT, dan firewall adaptif. Keunggulan dan dampaknya terdapat meningkatkan keamanan data dan perangkat. Yang terakhir ada energi terbarukan dan teknologi hijau, inovasi dalam energi terbarukan dan elektronik berkelanjutan. Penerapannya yaitu ada panel surya pintar, baterai pintar, manajemen energi berbasis IoT, mengurangi jejak karbon dan efisiensi energi. Terus ada SKKNI, programmer memiliki salah satu subkompetensi yaitu ada programmer embedded,
yaitu orang yang mampu melakukan pemrograman dan pengisian program ke dalam sistem mikroprosesor atau mikrokontroler untuk keperluan industri. Kompetensi nasional. Yang pertama ada developer aplikasi embedded dan kontrol. Sistem kontrol, robotika, instrumentasi, monitoring, PDA, aplikasi SMS, dan lain-lain. Pengusaha aplikasi elektronika atau pelang besar, sistem minimum, kit-kit elektronika, produk industri, dan lain-lain. Penelitian aplikasi embedded dan kontrol, robotika, instrumentasi, sistem kontrol, wireless application, dan lain-lain. Terus ada engineer atau teknisi profesional. Dia di sini menggunakan software seperti Visual Basic.net, C++, Visual C, Java, dan assembly, dan lain-lain. Peluang karir di bidang TI berbasiskan elektronika. Yang pertama ada software. Di dalam software terdapat assembly, C atau C++, dan Bascom AVR. Yang kedua ada pemrograman dan interfacing microcontroller. Yang ketiga ada Visual Basic.net 2005. Yang keempat ada Visual C.net 2005 atau Borland DLP. Yang kelima ada Java atau J2SE, J2EE, dan J2ME. Yang keenam ada SQL Server atau Oracle, 10 gram, dan MySQL. Terus yang kedua ada hardware, pemrograman dan interfacing microcontroller dan PLC, teknologi GSM dan CDMA. Terus ada kunci sukses menguasai elektronika terapan dan TI. Nah, di sini kita bisa lihat gambar bidang elektronika saat ini. Nah, di sini yang di tengah ini itu elektronika. Terus di sini ada jarak, suhu dan kelembapan, ada sensor. Terus analog terdapat diago dan transistor, komponen pasif, catu daya, dan induktor. Terus di sini ada penguat operasional, dan di sini juga ada digital. Nah, di digital ini terdapat gerbang logika, decoder dan endecoder, multiplexer atau demultip, ada counter, dan ADC atau DCA. Nah, di sini juga terdapat microcontroller yang terdapat robotik dan aplikasi umum. Dan yang terakhir ada interfacing. Interfacing terdapat PC interfacing dan device interfacing. Ini kita bisa lihat ada microcontroller umum. Di sini terdapat microcontroller, dan di sini terdapat di microcontroller dia terdapat motoral, yaitu terdiri dari 68HC11 dan 6800. Terus ada ATMEL atau ATMEL. Dan di sini terdapat, kita bisa lihat angka-angkanya teman-teman ya. Di sini ada 89C51, 89S51, 89S8535, 89S2051, 89S52, 89S8252. Terus ada Renesas. Nah, di sini terdapat R8C atau C10, R8C atau C11, dan R8C12. Terus ada PIC. Nah, di sini terdapat ada
angka 16F84A, 16F628, 16F877A, 12F625. Terus ada Maxim. Di sini dia terdapat 80C400, 80C320 dan basic stamp. Di sini terdapat BS1, BS2, BS2P dan BS2SX. Terus berbagai microcontroller, yaitu yang pertama ada microcontroller Atmel. Contohnya seperti 89C51, 89S51, 89S8252, AVR, 89S8535, dan 90S2313. Terus ada microcontroller PIC. Contohnya seperti 16F84A, 16F628, 16F877A, dan 12F625. Terus ada microcontroller basic stamp. Contohnya seperti contohnya seperti BS1, BS2, BS2SX atau menggunakan PIC. Yang keempat ada microcontroller Maxim. Contohnya seperti 80C400 dan 80C320. Terus ada microcontroller Motorola. Contohnya seperti 68HC11 dan 6800. Terus ada microcontroller Renesas. Contohnya seperti M16C atau 60, R8C atau 10, R8C atau 11. Terus ada robotika, home remote system, industrial control, kontrol alat over SMS, aplikasi hiburan seperti games dan DVD player, dan antarmuka PC. Terus di sini terdapat aplikasi microcontroller yang pertama ada robotika, home remote system, industrial control, kontrol alat over SMS, aplikasi hiburan seperti games dan DVD player, dan antarmuka PC. Pertimbangan memilih microcontroller. Yang pertama ada ketersediaan IC dan programmer, yang kedua harga, yang ketiga banyaknya pengguna di lingkungan Anda, yang keempat ada mendukung ADC atau pengubah analog ke digital dan fitur lainnya, yang kelima ada bahasa pemrograman assembly atau C dan basic. Di sini ada microcontroller AFR Atmega 8535. Di sini kita bisa lihat contoh gambarnya. Di sini kita bisa lihat contoh gambarnya. Dan di sini ada arsitektur AFR Atmega 8535. Microcontroller AFR Atmega 835. Yang gambarnya itu yang ini. Terus kita harus tahu apa itu arsitektur AFR Atmega 8535. Di sini kita harus tahu arsitektur AVR Atmega 8535. Atmega 8535 merupakan salah satu keluarga AVR 8-bit rich dengan arsitektur hardware atau memisahkan bus untuk instruksi dan data. Microcontroller ini digunakan dalam sistem embedded karena kehandalannya dan kemampuannya untuk diintegrasikan dengan berbagai perangkat input dan output. Fitur utama Atmega 8535 itu terdapat memori flash memori 8 KB atau untuk menyimpan program, ada SRAM 512 byte,
untuk data sementara selama eksekusi program. Yang ketiga ada EEPROGRAM 512 byte untuk data yang ingin disimpan secara non-volatile. Yang kedua ada jumlah pin, total 40 pin yang dapat digunakan untuk input-output, komunikasi, serta fungsi khusus lainnya. Yang ketiga kecepatan. Kecepatannya hingga 16 MHz dengan kristal eksternal. Yang keempat ada perangkat periferal. 8 kanal ADC 10 bit, 3 buah timer atau counter, USART untuk komunikasi serial, dan SPA dan 12C untuk komunikasi dan perangkat eksternal. Nah, di sini ada arsitektur CPU AVR. Nah, di sini kita bisa lihat gambar diagramnya. Terus ada perbandingan microcontroller Atmel. Nah, di sini terdapat tabel. Di dalam tabel terdapat kriteria AVR Atmega, PIC atau Miss Horship, ada ARM atau STM32, ada 8051 atau Atmel Intel, dan ESP32. Arsitektur terdapat 8 bit dan PIC-nya terdapat 8 bit dan 16 bit. ARM-nya terdapat 32 bit, Atmel-nya terdapat 8 bit. Nah, di sini untuk perbandingan microcontroller Atmel-nya kita bisa lihat di tabel ini. Terdapat arsitektur, clock speed, memory flash, RAM, EEPROM, jumlah input-output pin, komunikasi, fitur khusus, komunikasi daya, pas pemrograman, komunikasi dan dukungan, dan aplikasi umum. Nah, di sini untuk bitnya saya tidak akan jelaskan. Terus ada studi kasus. Nah, di sini terdapat tabel juga. Di dalam tabel terdapat aplikasi, deskripsi, microcontroller atau platform, ada antarmuka USB atau IoT, ada software pemantauan, dan keunggulan. Yang pertama ada sistem monitoring suhu dan kelembapan. Mengukur suhu dan kelembapan dengan sensor, data dapat dipantau melalui aplikasi desktop atau mobile. Microcontrollernya itu terdapat ESP32 atau Arduino. Antarmuka USB-nya itu ada Wi-Fi, Bluetooth atau IoT. Softwarenya itu ada Visual Studio, dan keunggulannya kompak dan hemat daya. Terus yang kedua ada Smart Home Automatic. Sistem kontrol perangkat rumah pintar seperti lampu, kipas, pintu, dan lain-lain dengan aplikasi IoT. Microcontrollernya itu terdapat ESP8266 atau Raspberry Pi Pico. Antarmuka USB-nya itu terdapat Wi-Fi, dan softwarenya itu terdapat Node-RED, Blink atau Visual Studio, dan keunggulannya itu terhubung IoT dan biaya rendah. Yang ketiga ada sistem pemantauan energi listrik, setelah memantau konsumsi energi dan menampilkan data secara real time. Microcontrollernya terdapat STM32 atau ESP32. Antarmuka atau USB-nya itu terdapat Wi-Fi dan USB. Softwarenya itu terdapat Visual Studio atau Grafana. Keunggulannya hemat daya dan biaya kompetitif. Yang keempat ada sistem keamanan pintu otomatis. Sistem kendali akses dan
RFID atau sidik jari dapat dipantau dari aplikasi. Mikrokontrolernya itu terdapat Arduino Nano atau ESP32. Antar muka USB-nya itu terdapat Bluetooth atau USB. Softwarenya itu terdapat Visual Studio atau Custom Dashboard. Keunggulannya itu ukuran kecil dan mudah diimplementasikan. Yang kelima, ada sistem monitoring kesehatan, mengukur denyut jantung dan oksigen darah. Data dapat dikirim melalui Bluetooth. Mikrokontrolernya itu terdapat STM32 atau Arduino Nano Blue. Antar muka USB-nya itu terdapat Bluetooth atau LI/IoT. Software pemantaunya itu terdapat Visual Studio. Terus keunggulannya itu daya rendah dan kompak. Yang keenam, ada sistem pengendali robotik, mengendalikan robot melalui aplikasi PC atau IoT. Untuk mikrokontrolernya itu terdapat Arduino Mega atau ESP32. Antar muka USB-nya itu terdapat USB dan Wi-Fi. Terus untuk software pemantaunya itu terdapat Visual Studio atau ROS. Keunggulannya kecil dan hemat daya. Yang ketujuh, ada sistem penyiraman otomatis, mengendalikan penyiraman tanaman otomatis berdasarkan sensor kelembapan. Mikrokontrolernya terdapat Arduino Nano. Terus antar muka USB-nya terdapat Wi-Fi dan softwarenya itu terdapat Visual Studio BLINK. Keunggulannya itu hemat daya dan harga kompetitif. Nah, di sini terdapat Minsi microcontroller part 3. Nah, di sini kita bisa lihat ada Kelip Bus, konfigurasi port B sebagai output, config port sama dengan output. Dan di sini ada pengubah analog ke digital. Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya. Terus ada dasar kendali. Itu ada kendali .bus, dasar kontrol, config port D sama dengan input, config port B sama dengan output, dan dim AAS byte DO. Lakukan operasi DO loop, deloop. Terus ada operasi pulsa, ada pulsing.bus dan pulse out bus. Untuk di pulse in bus terdapat dim mias byte. Di sini dia terima pulsa, misalnya dari rotary encoder motor DC. Pulsen wi pin 1,0, detect time from 0 to 1 print WN. Dan kalau untuk pulse out.bus, dia di sini dim AS byte, config port sama dengan output, port base sama dengan 0, al pin sama dengan 0, DO for A sama dengan O TO7. Misalnya untuk menggerakkan servo pulse out port sub A 60.000 watts, 250 watt A bit next loop. Terus untuk fungsinya itu ada fungsi .bus. Nah, di sini terdapat dim AS byte, B1 AS byte, C AS byte, dan declared subtest. A sama dengan 1 bagi B1 sama dengan 2 bagi C sama dengan 3. Print A B1 C caltest B1 and subtest AS byte, print A B1 C and sub. Nah, di sini terdapat display LCD. Nah, di sini kita bisa dapat
lihat gambarnya. Terus di sini ada contoh-contoh programnya. Di sini menggunakan aplikasi Baskom Affair ID. Di sini untuk dan di sini gambar yang ini menggunakan Baskom AVR Options, dan yang ini AVR ISP STK Programmer. Terus ini desain robot sederhana. Nah, kita bisa lihat gambarnya. Di sini ada sensor kanan, terus ke driver motor DC kanan, terus ke motor DC kanan, satu daya 5-12V. Terus ada sensor kiri, driver motor DC kiri, dan motor DC kiri. Nah, di sini untuk desain robotnya lagi, kita bisa lihat saya di gambar. Nah, di sini lagi ada implementasi AVR pada robot. Nah, kita bisa lihat gambarnya. Karena kita belum bisa menjelaskan, jadi kita lihat gambarnya saja. Nah, di sini ada penerapan pada robot. Nah, ini ada gambar robot. Tidak tahu robot apa ini. Oh, ternyata si robot.bus. Dia bisa membaca sensor jarak. Terus di sini untuk sistem minimum mikro. Nah, di sini kita bisa lihat lagi gambarnya. Terus ada dasar pemrograman. Simpanan sebagai IO1 ASM. Nah, untuk program menerima input ditampilkan ke LED. Nah, di sini kita bisa lihat ada file library star, label star, ada port 3 ialah dengan input saklar seperti move AP3, kirim data pada port 3 ke akumulator, ada port 2 output ke lampu LED, move P1A, kirim data pada akumulator ke port 1, dan ada jump start, ada loncat ke label start atau looping. Nah, di sini ada komplikasi. Nah, di sini terdapat program. Terus ada ISP software. Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya. Terus ini untuk mengisi memori microcontroller. Terus ada di sini mengisi dengan file hex. Terus ini microcontroller PIC. Nah, kita bisa lihat saja gambarnya ini. Nah, ini contoh gambarnya. Terus ada microcontroller PIC. Nah, ini dia gambarnya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.